我係咩 Philo，我係潮南。我係Mia Michelle，我是Hokkien Lang. Ngam Feby, Ngai Hak Kanyin. Dalam video ini, kami berhasil menyatukan 3 jenis Chinese dalam satu meja. 3 diantaranya berkewarganegaraan Indonesia berdarah Tionghoa dengan bahasa yang berbeda. Gue Chinese. 我係咩 Philo，我係潮南。我係Mia Michelle，我是Hokkien Lang. Ngam Feby, Ngai Hak Kanyin. 我 Wah, Ngai, 只 Cia, Sip, 教 Kau, Keo, 我揾 Goban, Ban, 扎絲 Luan, Nan Chao Nyin. 撥 Kun, Say Mo, 巴勒 Chau Bong, An Nga, 唔記得 Beki, Kita, nha Sui, An Chiang, 可 Ki, Hi, 鄧 Tui, Chon, 貴 Kui, Kui, 冇計價 Bukasi, Chap Chung Chi. 只好會 Jia Ba Liao Wei, Si Thao Con Mà, Jack nó sa xì ngon lạ chít bọt cao chập Jet, Ji, Sa, Si, Go, La, Chit, Pe, Cao, Chap, Jit, Nhi, Sam, Si, Liu, Chit, Pat, Kiều, Sip. Gue sih nggak bisa. gua juga nggak bisa. Enggak. Gue bisa yang kayak paling Mandarin yang diajarin di sekolah dulu sih. Nggak gitu lancar lah, karena nggak dipakai juga kan di sehari-hari. Gua nggak bisa sama sekali. Gue kayak, wah ini huluopo itu doang. Apa tuh? Huluopo tuh wortel. Ya ampun, wortel. Tapi gue kalau denger sedikit banyaknya masih bisa, karena kan ada kemiripan juga. Yang gua tahu ada 5. Tadinya sebenarnya gua mau bawa 5-5-nya, tapi yang dapat cuma 3. Jadi ada Hokkien, Michelle, Teochew atau Chiu Chow, gua, Hakka atau Ke, dan sebenarnya ada 2 lagi, Konghu atau Kantonis, sama Hokjia atau Fuzo. Nah, 2 ini yang termasuk paling dikit di Indo, dan saat ini yang tinggal deket. Kanton itu kan yang biasa di Hong Kong ya. Kalau Iya. yang apa tadi? Fuzo itu Fuzo itu ada di Kalimantan. Kalimantan. Maksudnya bagian kecilnya, sama kayak Konghu yang di sini tuh cuma ada di beberapa daerah, cuma dikit banget. Kayak mereka bisa dibilang minoritas dari dalam minoritas, Oke. sesedikit itu. Kalau di Hokkien tuh karena gue dari Hokkien Medan, sebenarnya kayaknya dari yang Riau ya. Riau juga ada Hokkien, terus apalagi banyak lagi yang udah ke Jakarta. Batam Mereka ya? tuh banyak juga sih sebenarnya Hokkien tersebar, bahkan kalau kalian ke Singapura pun juga ada. Mereka bisa ngomong bahasa Hokkien, tapi paling aksennya agak berbeda gitu sih. Tapi kurang lebih sama. Bahkan di Taiwan pun mereka juga kadang-kadang bisa Hokkien. Sama Teochew juga begitu. Jadi kalau di Singapura ada yang bisa bahasa Teochew, aksennya beda. Sama yang di Batam, mereka bilang mereka berbahasa Teochew, tapi kedengarannya nadanya agak beda. Terus agak sedikit tercampur sama Hokkien, makanya ada beberapa kata yang cukup mirip. Kayaknya kayak gitu juga gak sih? Kayak gitu juga sih, jadi kayak misalkan kayak yang gue kan yang di Sungai Duri, terus sama yang Singkawang tuh nadanya tuh udah beda. Kalau sama yang bandingin sama yang di Bangka juga kadang vocabulary itu udah banyak yang beda gitu. Cuma secara general kalau misalkan ngomong masih bisa saling ngerti gitu. Apalagi yang udah pindah ke Jakarta dan tinggal lama ya, Iya. itu sih udah pasti aksennya jauh, udah luntur. Kalau menurut gue ya, Hokkien tuh, orang Hokkien menurut gue yang pernah gue lihat, pernah gue temui itu biasanya tuh mereka cukup, gayanya tuh cukup mentereng gitu loh, kayak
pasti mau terlihat lebih di depan orang, terus keluar yang cuma ke depan bentar doang atau bahkan makan di pinggiran pun mereka tuh mau bergayanya ekstra aja gitu, lebih mau dilihat lebih gitu dari orang lain. Menurut gue sih kayak gitu. Balik lagi, tidak semua, tapi gue agak sepakat soalnya kebanyakan content creator yang menurut gue anggaplah ya fashionable, pakaiannya keren dan segala macam itu kebanyakan Hokkien. Ternyata Hokkien ya. Ternyata Hokkien. Karena Teochew atau Ke atau Hakka itu bisa dihitung jari content creator. Dikit banget. Ya tapi kayak ya makanya nggak menutup kemungkinan pasti ya Teochew atau Ke pun atau bahkan ya memang pure Chinese yang Mandarin pun itu gayanya tetap kayak gitu, tapi bisa terlihat banget kalau orang Hokkien itu biasanya mereka memang a little bit extra aja gitu. Iya, tidak seperti gue. Bisa kayak bergelimang aksesoris segalanya gitu. Kalau kita mungkin tadi kalau Teochew sama kayak kesamaannya mungkin lebih santai aja kali ya. Lebih santai ya? Kayak lebih santai gitu. Jadi kayak gue berusaha menyetarakan kalian nih, karena gue yang paling santai banget, karena gue cowok juga mungkin ya, kayak gitu. Gue juga sih kayak kalau kemana-mana ya kadang-kadang cuma pakai baju tidur gitu, sesantai-santainya aja, kayak nggak gimana peduli banget. Kalau gue dari kecil karena memang juga udah lahirnya sebenarnya bukan di Jakarta tapi di Tangerang. Sebenarnya memang udah nggak pernah dipakai sih, paling kayak memang orang rumah bener-bener paling suruh makan gitu, suruh dateng, biasanya paling pakai bahasa Hokkien. Tapi waktu diajak balik ke kampung gitu, balik ke Medan, itu langsung dikasih tahu sama mama kalau misalnya nggak ngomong Hokkien nanti nggak ada yang mau ladenin ya, jadi kita tetap harus bisa. Dan juga kan kayak lebih bagus kalau memang melestarikan ya, daripada nggak bisa sama sekali. Maksudnya bisa pun nggak ada salahnya kan gitu loh, it's a bonus juga nggak sih? Jadi kayak bisa bahasa lain. Dan enak juga kayak kalau misalnya mau ngomong sesuatu yang misalnya orang lain nggak perlu tahu, kita jadi bisa punya bahasa sendiri gitu. Kalau gue lebih ke karena kebetulan popo sama kumpung gue tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi nyokap bokap gue sengaja ngajarin biar gue tuh bisa komunikasi gitu. Terus tambahannya kalau dari bokap gue sih sering bilang kalau misalkan aja masih bawa kampung, ngapain ke kampung lu ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu, jadi udahlah ngomong bahasa kayak aja gitu. Suka gituin sih. Terus palingan sama kayak yang si Michelle bilang, kayak nggak ada salahnya sih, kayak enak juga kalau misalkan ketemu sama orang kayak terus bisa ngomong ya, kayak gitu, jadi asik aja gitu. Kalau di keluarga gue itu kayak semacam mempertahankan identitas, kayak we proud to be Chinese gitu. Kayak ketika lu bisa ngomong bahasa itu, yang tadi Cele bilang dan Feby bilang, kayak kita bisa ngomong yang cuma diketahui sama keluarga, bisa ngomong hal yang rahasia bahkan, dan lain sebagainya. Cuma mungkin ada beberapa tanggapan bagi Indonesian Chinese yang justru menghilangkan itu untuk ngebuat aman, nyaman, dan menyatu sama orang lain gitu. Karena masih ada orang yang terkadang nggak suka ketika ada orang yang ngomong Chinese. Kayak gue pernah gitu. Tapi kalian proud nggak sih? Kalau gue sih biasa aja sih. Maksudnya proud being a Chinese atau misalnya bisa bahasa lain gitu. I mean kalau bahasa kan sebenarnya ya bisa belajar bahasa apa aja. Sekarang Korea mungkin juga semua orang ngerti Korea, tapi kan bisa juga gitu. Gua karena pengalaman hidup gue termasuk proud to be Chinese sih, karena nggak mungkin nggak Chinese sih. Muka lu udah begini banget gak sih? Karena apa ya, adik gue tuh sempet SD SMP udah nggak mau ngomong itu. Gue ngomong bahasa Teochew sama dia, itu dia bisa yang nggak mau jawab, nggak mau nanggepin, karena malu, karena ada yang ngatain, ada yang rasis, diskriminasi gitu-gitu, yang ngebuat gue akhirnya kayak kenapa harus kayak gitu. Kenapa orang-orang boleh ngomong bahasa Jawa, Batak, Sunda, tapi kita nggak boleh ngomong bahasa kita gitu. Padahal kita keluarga gitu, dan kita juga kan ngomongnya nggak teriak-teriak. Itu yang ngebuat gue kayak, lu harus bangga menjadi siapa diri lu, bukan over proud yang kayak gue Cina loh, enggak. Tapi kayak ini kita, kenapa lu harus malu? Kenapa lu nggak terima aja? Kayak as a Chinese yang dapat diskriminasi, rasis dan lain sebagainya, lu bisa bertahan dan melewati itu. Untuk sebagian orang yang pengalamannya mungkin buruk banget, yang menurut gue itu lu patut bangga gitu, menurut gue. Terus juga kan kayak sebenarnya nggak mesti Chinese juga nggak sih kalau tentang bahasa lain tuh. Kalau misalnya ibaratnya mereka takut, mereka berasa diomongin misalnya dengan kita ngomong pakai bahasa Chinese gitu lah ya. Tapi kayak ya we can speak in English, belum tentu mereka ngerti. Tapi masa mereka kalau merasa diomongin itu kayaknya tergantung orangnya nggak sih? Nah di Indo tuh serba salah tau. Kita ngomong Inggris, Inggris. Ngomong Chinese, iya digituin sering banget. Iya kan? Digituin sering banget. Itu kayak
Padahal kan ya maksudnya itu ya kelebihan dan ya kita mau pakai itu memang karena kita bisa juga, namanya juga itu kan sesuatu yang masih harus dipelajari juga nggak sih, ya kan, daripada hilang begitu saja. Dan yang lo bilang tadi, si Cara bilang oh toh sekarang semua orang udah bisa belajar bahasa, tapi percaya nggak percaya kayak rata-rata orang yang bisa berbahasa Chinese dialect itu akan lebih mudah untuk belajar bahasa, entah itu Korea, Jepang, Thailand. Karena ada nadanya. Ada nadanya. Terbiasa dengan nada. Jadi kayak ketika kita ngedengar nada gitu kayak oh nadanya mirip. Coba gini. Nggak gimana bisa bedain sih ya, kayak soalnya kelihatannya kayak sama-sama aja, cuma pernah yang ketemu orang lagi kayak jalan aja di pasar terus ditanya kamu orang kayak ya kamu orang Pontianak ya kayak gitu ya, kayak gitu teman gue kayak bener-bener kayak ibu-ibu baru kenal, baru lihat gitu loh yang dagang susu kacang terus tiba-tiba tembak pertanyaan gitu, tau dari mana gitu kan, kayak nggak ngerti juga sih sebenarnya bedanya apa. Atau ada budaya di rumah nggak yang kayak mungkin ketara banget nih kalau ini tuh orang kayak misalnya, mungkin kayak sebelum kita nge-shoot ini kita kan ada ngobrol-ngobrol gitu ya soal kalender. Iya. Nggak tahu sih sebenarnya di rumah orang, gue kayak juga baru tahu kalau di rumah orang tuh kalender nggak dua kayak di rumah gue. Ya mungkin nggak ada kalender, sumpah. Kita lihat di handphone sekarang. Modern. Kalender kadang dua, kadang-kadang ada tiga, kayak nggak ngerti juga kenapa. Berderet restoran HK di Jembatan 5 yang enak itu, meskipun banyak copet ya. Itu kalendernya bisa dalam satu ruangan itu lebih dari 8. Dan Kira-kira kenapa nggak tahu juga? Gue nggak tahu, itu kalender sobek yang tiap hari sobek tanggalnya diupdate gitu. Dan mungkin dikasih sama bank souvenir, sayang dong. Ini pacar semua kali ya. Pernah nggak sih? Gue pernah. Bahkan ada kalender 2020 yang mana 2020 kita di rumah aja. Bahkan nggak gue pajang ya, memang karena gue nggak pernah buka kalender gitu. Gue juga gitu. Ya, jadi daripada sayang sebenarnya, mungkin bukan cuma orang kayak, tapi daripada Ya, mungkin terbuang sia-sia, mungkin kita sobek setiap hari, oke? itu kayaknya ada adatnya gitu deh. Ada adatnya juga. Setahu gue ya. Menarik. Tioci ada? Cuma mungkin kita kurang tahu. Teochew, gue nggak gitu bisa sih. Gimana ya? Gue bedainnya ya, kalau dari He atau HK, aksennya tuh paling beda dibanding Teochew dan Hokkien. Itu yang kadang kalau misalnya dia even dia ngomong Indo, ada ke bawah, bener nggak? Ada sedikit ke bawah, kayak medok-medok daerahnya. Tapi kalau misalnya mereka udah pindah ke ibu kota terlalu lama, biasanya itu udah mulai hilang. Tapi itu kayaknya sebenarnya semua orang yang punya dialek lain sih. Iya. Bahkan kayak kadang-kadang Medan pun, Chinese Medan pun pasti suaranya sedikit lebih medok gitu loh. Tapi medoknya tetap beda. Tetap beda ya? Tetap beda. Gue nggak pernah notice banget. Karena nadanya beda jauh. Jadi kalau gue nggak bisa nebak lu karena ternyata kan bokap lu Teochew. Nyokap lu kayak, tapi lu berbahasa Hokkien. Dua-dua semuanya berbahasa Hokkien. Semua berbahasa Hokkien. Jadi yang ngebuat secara gini jadinya cetakannya Arab. Tapi lu pernah nggak kalau ketemu sesama Teochew gimana? Kayak lu pasti Teochew juga gitu. nggak pernah sih. Nggak kelihatan banget. Lu malah taunya orang lain ya. Karena gue kan jarang pulang kampung. Gue ketemu sesama Teochew pun kalau ngomong, kan biasa kalau Teochew tuh langsung berani ngomong kan. Gue takut banget, entah takut salah, nggak deket segala macem, dan tidak menjadi kebiasaan gitu. Karena di rumah bokap kalau buka usaha dia pakai bahasa Indonesia. Jadi rasanya aneh. Tapi gue ngelihatnya kan, kalau kalian masih bisa pakai bahasa Indonesia ke keluarga nggak? Masih dong. Tapi bisa, cuma karena suka nggak ditanggepin gitu sih. Kayak kalau nggak ngomong bahasa kayak karena suka nggak ditanggepin gitu. Kalau gue masih benar-benar campur karena kayaknya kebetulan karena kita udah lama tinggal di sini, apalagi gue sama koko gue yang udah gedenya di sini, malah kan Hokkiennya tuh udah campur-campur banget. Daripada ngomongnya campur-campur belibet yang mau disampaikan tidak tersampaikan, mendingan ngomong Indonesia aja kalau memang lagi ngomong bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya lagi sama keluarga atau ya memang lagi ngomongin hal lain, memang kita ngomong pakai Hokkien. Kalau gue malah Indonesia masih sangat-sangat terpakai. Gue malah aneh banget ketika ngomong bahasa Indonesia ke keluarga. Kayak ada rasa aneh, nggak nyaman, nggak bisa. Jadi meskipun ada teman-teman gue di sini, gue ngomong sama adik gue akan tetap pakai bahasa Teochew. Karena rasanya aneh banget ketika bahasa Indonesia itu keluar. Meskipun kadang memang ada campur kata satu atau dua kata gitu. Sama ini nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya kalau gue ya, karena mungkin kan kita sebagai bisa bahasa Chinese yang lain itu kadang-kadang takut orang berasa kita ngomongin. Jadi mau ngomong kita juga harus ngomong harus ngomong berbahasa Indonesia gitu. Karena takutnya orang lain mikirnya kita ngomongin dia. Walaupun memang kita udah kebiasaan ngomong pakai bahasa itu. Betul.
Jadi memang masih pakai bahasa Indonesia ya walaupun sama keluarga karena ya takutnya orang lain nggak usah bahasa Chinese doang lah, bahasa apapun gitu. Kadang-kadang kalau lagi nongkrong sama teman misalnya mau ngomong speak in English tapi ya takut orang lain ngerasa kita ngomongin dia gitu. Gue saking kebiasaannya kan gue dari kecil bahasa pertama gue tuh bahasa K, jadi gue nggak bisa bahasa Indonesia sampai gue masuk TK. Waktu TK gue nggak punya teman, sumpah. Masa gue nggak punya teman, ngomong sama orang tuh gue nggak ngerti harus ngomong apa, nggak bisa beda-bedain Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu karena gue nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Tapi kayak baru punya temen tuh kayak TKB, terus pas 1 SD gitu baru punya temen gitu loh, karena tadi tuh masih dianggap yang kayak aneh gitu, gak bisa ngomong bahasa Indonesia saking seringnya gue ngomong bahasa kayak gitu. Tadi juga gue tipe-tipe yang sama kayak Kofilo gitu loh, kalau misalkan di rumah ada teman pun tetap ngomong pakai bahasa kayak, sama anjing gue pun ngomong pakai bahasa kayak gitu. Kalau gue karena aksennya ke bawah, bukan aksennya, karena bukan harus terbiasa ngomong itu, pas ngomong bahasa Indonesia agak aneh, entah nadanya atau terlalu formal, nggak bisa santai, yang ngebuat orang malah agak menjaga jarak gitu. Ketika pertemanan dibangun pas masih muda kan, mereka kan pengen ngomongnya santai banget gitu kan. Gue tuh nggak bisa, makanya orang agak segan lah gitu, gara-gara bahasa gue yang terlalu baku. Tapi kalau misalnya siapa gue lupa nama dia. Feby gedenya di mana? Aku dari lahir di Bekasi. Oh, tapi maksudnya bukan lo? Gue Pontianak. Nah, dia lahir di Pontianak, kayak mending kalau memang tidak dikasih bahasa Indonesia gitu kan. Tapi nggak juga kan? Dikasih bahasa Indonesia kan? Iya, dia bisa kayak dari kecil itu loh. Kenapa orang tuamu lupa kali? Mungkin mikir anak sekolah juga bisa. Sebenarnya kayak kalau harus bisa enggak sih, tapi pasti tetap diajarin ya, tergantung dia karena mau pakai apa enggaknya kan nanti ya balik lagi dia, tergantung nanti lingkungan dia juga, apakah teman-temannya, tapi ada yang mungkin nanti bilang itu jangan pakai bahasa itu dong, aku nggak ngerti, mungkin misalnya kayak gitu kan, tergantung nanti lingkungan dia, tapi tetap harus dikasih biar ya pertama yang nggak luntur sama nggak ada salahnya lah bisa itu. Kayak saya juga produk gagal. Kalau lu kan sama sih, bakal ngajarin juga kayak lebih oke aja nggak sih kalau misalkan bisa banyak bahasa gitu. Sampai nggak bisa bahasa Indonesia nggak punya teman? Nggak benar. Gimana kalau pasangannya ternyata nggak bisa bahasa itu? Kalau orang lain mau belajar bahasa kita, mau diajarin nggak? Ajarin sih. Diajarin, dikasih tahu ya masih dikit-dikit ya. Kalau gue sih nggak kayaknya. Biar bisa ngomongin dia. Tapi gue ada sedikit cerita di mana saudara dari saudara, dia perempuan Teochew lancar, menikah sama pria Teochew yang nggak bisa bahasa Teochew sedikit pun, cuma bisa dengar. Tapi seenggaknya masih bisa dengar. Tipis-tipis, belum tipis-tipis, tapi biar orang tua si wanita mengharuskan dia harus bisa. Iya bagus dong. Karena supaya harus turun ke bawahnya. Bagus dong tapi. Akhirnya belajar, bisa, tapi nadanya amburadul. Intinya adalah bisa. Iya, yang kasihan yang mungkin berbeda ras itu yang lebih kasihan lagi, men. Iya. Misalnya, ya kan, yang benar-benar tidak bisa gitu. Tapi gue sama kayak lu sih, paling ngajarin dikit-dikit sebisanya. Kamu cuma 70%. Paling gampang sih cari yang satu ras ya. Bukan satu ras, satu ini juga. Iya, kayak satu daerah gitu. Iya, kalau misalnya gue juga harus belajar Teochew, kayaknya otak gue gitu. Ini cowok gue kebetulan nggak bisa bahasa, dengar juga nggak bisa. Nanti kita ajarin Thailandia. Oke, siap. Jadi kayak gitu aja pembahasan kita kali ini tentang bahasa dialek Chinese yang ada di Indonesia yang kita tahu aja. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman sendiri, bahasa apa aja yang kalian bisa yang berbeda dari yang kita punya, boleh langsung komen di bawah video ini dan tungguin video-video kita lainnya. Iya. Bye-bye.